Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598. Per hari ini terdapat 49.071 kasus baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliran Firdaus, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Hukum Tata Negara atau Siasah dari Fakultas Syariah. Di sini saya akan mensosialisasikan terkait protokol kesehatan dan juga vaksinasi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona itu tidaklah mudah. Tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, meskipun tidak sesulit membolak-balikkan telapak kaki. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi ini. Di beberapa negara, termasuk negara kita Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan virus corona itu? Berikut protokol kesehatan 5M tersebut saya akan menjelaskan di video ini. M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona ini. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik untuk beberapa kali sehari, terutama di saat sebelum memasak dan sesudah makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Selanjutnya, M yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit saja, bukanlah untuk orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik orang yang sakit maupun orang yang sehat, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang selanjutnya adalah ketika merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19 atau berada di ruangan yang sempit dan atau tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. M yang selanjutnya, yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat contohnya, memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. Pemerintah Amerika Serikat mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut pemerintah Amerika Serikat, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang selanjutnya adalah ketika merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19 atau berada di ruangan yang sempit dan atau tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. M yang selanjutnya, yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di
Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi yang dimaksud di sini dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan juga hal-hal yang lainnya. M yang selanjutnya, M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas atau 3M sebelumnya, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI Kemenkes Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun, atau biasa kita sebut dengan lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona daripada kelompok umur yang lainnya. M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus menyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan kita terpapar virus yang jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tetaplah berada di rumah, jangan sampai keluar rumah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Artinya jika kita keluar dalam keadaan sehat, belum tentu kita kembali ke rumah juga dalam keadaan sehat. Ada kemungkinan kita terpapar di luar rumah. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat, apalagi berada di tempat yang syarat dengan kerumunan. Selanjutnya saya akan membahas terkait vaksinasi. Vaksinasi di sini sebenarnya bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dan dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan yang ada. Kelompok prioritas menerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia yang berumur di atas 60 tahun, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular virus ini. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas hingga masyarakat secara umum. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PABDI, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin di sini memiliki lebih banyak manfaat jika dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control atau CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda. Seperti contohnya di Kota Surakarta sendiri, ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Dimanapun berada, alangkah lebih baiknya kita untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter, sehingga kesehatan dan keselamatan kita turut juga terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya atau upaya tunggal untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double masker,
dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut. Kemudian kita juga mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas atau yang saya sebut di awal dengan 5M. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang yang banyak. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini telah disampaikan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat bahwa vaksin COVID-19 ini adalah halal dan juga suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoax mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu lagi dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin yang telah dimasukkan pada tubuh kita sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang kemungkinan akan menginfeksi di dalam tubuh kita. Pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin ini. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja di dalam tubuh kita dan tubuh kita sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang berkemungkinan akan menginfeksi di tubuh kita di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI di sini berbeda dengan efek samping biasanya, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. Demikian sosialisasi kesehatan dan juga sosialisasi terkait vaksinasi COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.